Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan komponen-komponen pada PC. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Elvina Masruratul Mufida, kelas 10 TKJ 2, bersekolah di SMKN 1 Tanjung Anom. Nah, buat yang baru pertama kali datang ke channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu supaya nggak ketinggalan video dari saya. Nah, yang pertama ada motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit dengan sejumlah soket dan slot yang digunakan untuk menghubungkan berbagai komponen pembangun komputer. Fungsi motherboard itu sendiri adalah memindahkan data antar komponen, mengirimkan perintah dari CPU ke komponen lain, menghubungkan CPU ke memori, menghubungkan CPU ke slot ekspansi, dan yang terakhir mengirimkan daya listrik ke komponen lain seperti speaker dan LED. Untuk faktor yang perlu diperhatikan saat akan membeli motherboard ada 4, yaitu 1. Pastikan ukuran motherboard yang akan dibeli support dengan casing. Kedua, pastikan motherboard yang akan kamu beli punya fitur yang kamu butuhkan. Yang ketiga, pastikan motherboard yang akan dibeli punya garansi atau jaminan. Dan yang terakhir, sesuaikan dengan budget yang kamu punya. Buat kamu yang suka gaming, aku rekomendasiin beli Digital Alliance B250MA karena produk ini memiliki kelebihan mendukung Intel Core i3, i5, dan i7, bisa untuk kartu grafis kelas atas, dan tentunya cocok untuk bermain game. Tetapi ada kekurangan dari produk ini, yaitu kurang optimal untuk prosesor generasi 8 ke atas. Tetapi untuk harga 800 ribuan itu sudah cukup worth it. Yang kedua ada CPU atau Central Processing Unit. CPU adalah bagian terpenting atau otak dari sebuah komputer yang bertanggung jawab untuk mengolah data dan menjalankan program yang diperintahkan oleh pengguna. CPU juga sering disebut sebagai prosesor. Fungsi dari CPU antara lain mengeksekusi instruksi program, mengontrol akses ke perangkat keras, mengelola memori, menghitung dan mengolah data, mengelola sistem operasi, dan yang terakhir mengelola jaringan. Untuk faktor yang perlu diperhatikan sebelum membeli CPU, 1. Sesuaikan dengan kebutuhan. Jika hanya digunakan untuk browsing dan office ringan, Intel Core i3 atau AMD Athlon sudah cukup. Tapi jika untuk gaming, sebaiknya menggunakan Core i7 atau Ryzen 7. Yang kedua, kompatibilitas. Artinya prosesor yang dibeli dapat digunakan di motherboard yang akan digunakan, atau singkatnya cocok antara prosesor dan motherboard. Yang ketiga, performa. Performa juga perlu diperhatikan saat akan membeli prosesor. Yang keempat, sesuaikan dengan budget Anda. Rekomendasi prosesor untuk harga under 1 juta ada AMD Athlon 3000G dan Intel Core i3 9100F. Dan untuk harga 1 juta ke atas ada AMD Ryzen 3 3300X. Yang ketiga ada RAM atau Random Access Memory. RAM adalah tempat menyimpan data sementara ketika komputer sedang dijalankan dan dapat diakses secara acak. Fungsi RAM antara lain menambah penggunaan multitasking, artinya kondisi di mana komputer dapat menjalankan lebih dari satu aplikasi sekali jalan. Dengan catatan, semakin besar ukuran RAM kamu, maka semakin banyak aplikasi yang bisa kamu buka. Sebagai penyimpanan memori sementara, dan yang terakhir, RAM berperan penting dalam gaming dan desain. Untuk faktor yang perlu diperhatikan sebelum membeli RAM. 1. Pilih RAM yang sesuai dengan spesifikasi motherboard kamu. Kedua, ketahui jumlah slot RAM yang tersedia. Ketiga, perhatikan nomor seri RAM. Keempat, ketahui tipe dan frekuensi RAM. Rekomendasi RAM buat kamu yaitu Adata Spectric D45G RGB. Jika kamu milih produk dari Adata ini, kamu bisa mendapatkan RAM 16GB dual channel berkecepatan 3600 MHz dengan harga 1 jutaan saja. Yang keempat ada PSU atau Power Supply Unit. PSU adalah sebuah komponen yang digunakan untuk memasok atau menyediakan daya listrik ke sebuah atau lebih perangkat komputer. Fungsi PSU yaitu memberikan daya arus listrik ke berbagai komponen atau hardware yang terdapat di dalam komputer. Faktor yang perlu diperhatikan sebelum membeli PSU. 1. Kualitas dan merek. PSU dengan brand yang sudah terkenal biasanya lebih dipercaya secara kualitas oleh para pengguna komputer. Meskipun PSU dengan brand yang tidak terkenal belum tentu tidak berkualitas, tapi ada baiknya memilih brand yang terkenal dan sudah terjamin kualitasnya.
Yang kedua, ketahui daya tampung maksimal PSU. Daya tampung maksimal PSU memiliki total penggunaan daya sebesar 450 Watt. Jadi carilah PSU dengan daya tampung sesuai atau lebih tinggi dari angka tersebut agar tidak terjadi kerusakan pada komputer atau PSU itu sendiri. Yang ketiga, efisiensi. PSU yang bagus adalah yang memberikan tingkat efisiensi mencapai 80%. Jika kurang dari itu, kemungkinan sebuah PC tidak akan dapat bekerja dengan optimal. Ada dua rekomendasi PSU buat kamu. Yang pertama, FSP Heavy Pro 550W 80+, dan yang kedua Cooler Master MWI Bronze 550W V2. Yang kelima ada HDD atau hard disk drive. HDD adalah suatu hardware atau perangkat keras yang digunakan sebagai media untuk menyimpan data di PC. Fungsi dari HDD: 1. Menyimpan data. HDD merupakan tempat menyimpan berbagai macam file dalam berbagai bentuk format seperti foto, video, GIF, suara, dan lain-lain. Yang kedua, backup data. HDD juga digunakan untuk menyimpan dan mencadangkan data. Yang ketiga, tempat menyimpan data dari software. Dan HDD juga berfungsi sebagai OS atau operating system untuk mendukung kinerja perangkat komputer. Untuk faktor yang perlu diperhatikan sebelum membeli HDD: 1. Pilih kapasitas penyimpanan sesuai kebutuhanmu. Kedua, perhatikan kecepatan transfer data. Ketiga, perhatikan garansi yang tersedia. 1. Rekomendasi HDD buat kamu. Ada Seagate Barracuda 3.5. Untuk pemakaian harian, HDD ini sudah lebih dari cukup jika dilihat dari performanya, dan dengan harga 600 ribuan saja dengan kapasitas 1 TB. Yang keenam ada GPU. GPU atau Graphic Processing Unit adalah komponen yang memproses instruksi yang dikirimkan oleh sebuah software untuk ditampilkan di layar. Untuk fungsi dari GPU tersebut adalah memproses informasi grafis yang ada lalu menampilkannya di layar PC dengan kualitas yang tinggi. Untuk faktor yang perlu diperhatikan sebelum membeli GPU: 1. Sesuaikan kebutuhan penggunaan. 2. Pastikan GPU yang akan dibeli memiliki teknologi terkini. 3. Kompatibilitas dengan motherboard dan layar. Kamu tentu tidak ingin membeli GPU dengan harga tinggi tapi tidak bisa digunakan karena tidak sesuai dengan motherboard. Oleh karena itu, sebaiknya kamu memeriksa GPU yang kompatibel atau cocok dengan motherboard. Yang keempat, kompatibilitas dengan PSU. Sumber tenaga dari GPU adalah PSU. Singkatnya, pastikan PSU bisa menyuplai tenaga yang GPU butuhkan. Yang kelima, cari GPU dengan brand terkenal. Rekomendasi GPU buat kamu ada Asus Dual GeForce GTX 1650. Keunggulan produk ini ada pada performa yang tidak perlu diragukan lagi, yang menggunakan memori GDDR6 berkapasitas 4GB, tentunya dengan harga 2 jutaan saja. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.